Tapi sebelum itu kita akan eh, perkenalan sedikit dulu apa itu Mata Garuda Sumatera Barat dan juga Global Talent Education. Mata Garuda Sumatera Barat adalah ikatan resmi alumni dan awardee LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang berfokus pada pengabdian, kolaborasi, dan kontribusi nyata bagi pembangunan Indonesia. Mata Garuda Sumatera Barat menjadi wadah untuk menyatukan misi, visi, dan kepemimpinan serta ilmu pengetahuan dari para awardee gitu. Nah, kemudian GTE atau Global Talent Education adalah lembaga konsultasi studi luar negeri di mana GTE ini beroperasi tidak hanya di Indonesia, namun juga di Leeds atau di Inggrisnya langsung. Sehingga nanti teman-teman yang berkonsultasi kemudian ingin berangkat ke UK di sana juga sudah ada yang menyambut gitu di sana gitu. Kemudian ada GTE Global Talent Education juga menyediakan IELTS preparation class dan konsultasi dan GTE ini sudah punya pengalaman akumulasinya itu 10 tahun di bidang konsultasi lembaga konsultasi ini. Teman-teman nanti di akhir acara akan ada link feedback. Jadi teman-teman tolong nanti diisi dan mengikuti kegiatan sampai selesai karena linknya akan di-share di kolom chat gitu. Kemudian bagi teman-teman nanti yang upload ke Instagram Story-nya akan ada eh, dua voucher e-wallet dari GTE. Gitu. Udah berapa peserta? Oke, 23 partisipan. Sebelumnya kita mau kenalan dulu sama narasumber. Ada Univia, ada Uninentis, yaitu MA dari Intesol di University of Leeds. Beliau LPDP juga, PK 245. Kemudian ada Mbak Noviahri, Head of Academics dari GTE. Beliau lulusan MA in Education di University of Leeds juga, PK 230 LPDP. Kemudian kita foto dulu kali ya. Teman-teman ada yang yang bisa on cam silakan. Ditunggu dulu ya Mbak Lala, jangan di capture dulu. Oke, Iya, Mbak. silakan. Masih ditunggu ya yang bisa on cam. Silakan teman-teman yang baru join, boleh langsung on cam karena kita mau foto bersama eh, menggunakan background yang sudah di-share di grup. Aku capture ya, Mbak. Oke, baik kita foto ya. Ya, 2 kali Mbak, Mbak Lala. ya. Dua slide. Oke, oke. Oke. Slide pertama, kita senyum aja ya, karena nggak tahu di slide 1 apa 2. Oke, Hmm. 1, Satu, 2. dua, tiga. Oke. Sekarang slide dua. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih Mbak Lala. Sama-sama, Mbak. Oke, kita langsung saja. Kita
panggil Mbak Uni Nentis, apakah sudah hadir? Sudah ya? Oke, Uni, halo Uni, salam kenal dari kami di Padang. Eh, kita berikan apa waktu dan layar dipersilahkan kepada Uni Nentis. Oke, halo, selamat pagi. Suaranya kedengaran nggak ya, Ibu ya? Pagi Uni, kedengaran Un? Iya, pagi. Oke. Selamat pagi untuk adun sanak kasadonyo. Oke, ya, ini juga lagi di Sumatera Barat sebenarnya sekarang, Kak Nafisa gitu. Oke, selamat pagi semuanya. Salam kenal, nama saya Nentis. Saya berasal dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sebentar. Sebentar ya, Kak ya, mau coba share screen. Oke, kita ulangi lagi. Selamat pagi, udah Uni ke semuanya. Salam kenal, nama aku Nentis. Aku berasal dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sebelum kita memulai sharing sessionnya, aku punya pertanyaan nih untuk kakak-kakak semuanya. Aku panggil kakak-kakak aja ya biar lebih mudah gitu. Apakah ada yang pernah mencoba atau ada yang tahu bagaimana memilih jurusan saat ingin berkuliah di luar negeri? Oke, kita tunggu responnya. Kalau ada yang mau merespon, kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke, sekarang bisa kelihatan nggak ya layarnya, Kak, screen-nya? Kelihatan nggak ya? Bisa kelihatan Uni? Oke, ya, apakah ada yang pernah mencoba untuk mendaftar ke luar negeri, khususnya UK, atau ada yang pernah dengar-dengar nih tahapannya seperti apa gitu? Kalau ada, boleh banget diisi di kolom ini chat box-nya. Oke, kelihatan ya Kak Noviahri. Oke, ya, jadi nggak apa-apa kalau belum ada yang tahu caranya, nggak apa-apa, karena itulah tujuan kita ini, yaitu sharing session, bagaimana jadi kita dimulai dari tahapan mencari kampus sampai kita berada di negara tujuan seperti itu. Jadi di kesempatan kali ini, aku akan mencoba untuk sharing apa sih yang aku lakukan dari mulai awal itu sampai akhirnya tiba di negara tujuan dan bagaimana menjalani perkuliahan tersebut itu. Tapi sebelum itu, aku mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Global Talent Education dan juga Mata Garuda Sumber untuk kesempatannya berbicara di depan Uni dan udah semuanya yang insya Allah berbahagia hari ini gitu. Ya, kita perkenalan singkat lagi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya sama Uni Nafisa, nama aku Nentis, itu nama ya cuman satu kata, agak struggling juga sebenarnya mengisi visa. Terus aku berasal dari Padang Pariaman, jadi Ciun yang asli dari Padang Pariaman, kedua orang tua asli Padang Pariaman. Terus aku bisa berkuliah di UK, alhamdulillah didanai oleh LPDP dengan jalur sejahtera. Aku angkatan 245, tapi lulus LPDP-nya sudah lama sekali, yaitu sudah lama sekali, tidak lama sekali, tapi sudah cukup lama, yaitu 2023. Tapi baru berangkat di 2025.
2024 gitu. Jadi ini background pendidikan dulu adalah S1 pendidikan bahasa Inggris di UNP. Setelah itu, setelah wisuda, year agak setahun baru melanjutkan untuk bekerja sebagai guru bahasa Inggris di English School Indonesia. Untuk udah uni yang tinggal di Padang pasti familiar dengan English School Indonesia ya. Terus setelah itu juga English School Indonesia mendirikan salah satu formal education, pendidikan formal yaitu TK Safa Marwa. Jadi aku juga dipercaya untuk sebagai guru di sana, guru TK. Agak jumping sebenarnya karena sebelumnya belum pernah kepikiran untuk jadi guru TK gitu. Tapi karena sekolah ini tuh menggunakan bahasa Inggris 100%, jadi nggak apa-apa, masih satu linear dengan apa yang sedang digeluti gitu. Dan bersyukurnya juga karena jadi guru TK inilah kemudian terinspirasi atau lahir minat dan keinginan melanjutkan pendidikan gitu. Karena kalau mau kasih bocoran sedikit, aku penerima LPDP, esai aku tuh adalah berbicara tentang English for Young Learners sebenarnya gitu. Jadi semuanya sudah sesuai dengan koridornya gitu. Lalu persiapan LPDP pada akhirnya 2023 lulus beasiswa LPDP dengan kondisi belum ada LOE. Nah, ini juga sebenarnya yang jadi pelajaran untuk aku sebenarnya. Aku belum dapat LOE, tapi aku langsung waktu itu apply LPDP gitu. Dan benar-benar clueless waktu itu, apa itu LOE, bagaimana cara mendapatkannya gitu. Benar-benar clueless saat itu. Dan satu hal yang aku sesali adalah tidak mengikuti webinar-webinar ataupun dukungan-dukungan yang diberikan oleh lembaga-lembaga di luar sana gitu. Terus akhirnya 2024, long story short, aku mendapatkan LOE dan dalam waktu yang sangat singkat akhirnya melanjutkan LOE-nya itu dapat sekitar April atau Mei, baru lanjut ke Leeds di bulan September. Jadi PK-nya itu dilaksanakan ketika sudah berada di Leeds itu sendiri gitu. Berikut perkenalannya. Oke, nah sekarang bagaimana nih cara kita menentukan jurusan gitu. Seperti tadi yang sudah aku kasih gambaran di awal, pendidikan anak-anak apakah sebenarnya itu adalah cara Tuhan ya untuk mendirect aku untuk apa yang aku mau sebenarnya gitu. Jadi akhirnya aku menemukan passion, apa yang aku mau dan apa yang aku suka gitu. Jadi passion itu lahir di sana sebenarnya. Makanya yang pertama sekali yang harus kita ketahui adalah kita harus tahu diri kita sendiri gitu. Jadi itu langkah pertama bagaimana menentukan jurusan. You have to know yourself. Apa minat kita gitu. Dan apa kekuatan kita. Kita passionnya di mana dan apa keunggulan kita dibandingkan dengan apa di ini gitu. Kemudian kita juga harus memikirkan prospek karir ke depannya. Kita mengambil jurusan ini, kita sudah punya gambaran karir ke depannya seperti apa yang akan kita setelah kita lulus seperti itu. Gitu. Setelah kita menentukan minat kita apa dan kita sudah tahu prospek karirnya seperti apa ke depannya, langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan riset gitu. Aku jujur sama udah uni semuanya di sini, riset ini kebetulan aku tidak terlalu menekuninya saat itu gitu. Aku hanya memilih berdasarkan apa yang sudah senior aku jalani sebelumnya gitu, sejujurnya gitu. Tapi syukurnya aku diarahkan ke jurusan yang bagus gitu. Jadi aku melihat senior-senior sebelumnya kuliah di mana ya. Nah setelah itu aku tambahkan sendiri listnya. Cara yang paling bagus untuk mencari jurusan ini adalah kita buka website kampus masing-masing. Contohnya kita tahu nih kita mau di Edinburgh misalnya, atau kita mau di Leeds misalnya. Kita buka ke websitenya, kita kan udah tahu minat sebelum itu. Contohnya TESOL, kita cari TESOL, apa aja persyaratannya, terus modulnya seperti apa, pilihannya, modul wajibnya apa gitu. Terus metode pembelajarannya seperti apa, apakah lecturing, apakah independent learning gitu, apakah project based. Nah, jadi itu perlu sekali untuk kita lihat. Terus selanjutnya itu tugas atau sistem penilaiannya, karena ini juga cukup berpengaruh bagaimana kita menjalani perkuliahan itu sendiri gitu.
Kalau misalkan kita merasa sistem asesmennya tidak sesuai dengan yang kita mau, kita bisa memilih optional modul lainnya gitu. Nah, untuk riset ini sendiri sebenarnya seperti yang aku bilang tadi, ini kan kelemahan aku di sini. Teman-teman tuh bisa memanfaatkan lembaga-lembaga seperti Global Talent seperti ini untuk bisa berdiskusi sebenarnya gitu. Kita minatnya apa? Nanti akan diarahkan kepada jurusan yang sesuai gitu. Nah, dan juga bisa dibantu untuk proses application-nya, apa dokumen yang perlu dipersiapkan, terus cara buat akun dan sebagainya. It's quite easy sebenarnya kalau misalkan kita berdiskusi dengan lembaga yang sudah punya pengalaman gitu. Nah, ini adalah contoh gambaran screenshot di layar, contoh requirements yang diminta gitu. I'm trying to zoom in tapi nggak bisa kayaknya gitu. Dan ini juga ada pilihan modulnya di sini. Nah, terkait dengan pilihan modul ini, aku juga mau cerita sama teman-teman semua. Jadi kenapa kita perlu banget aware sama pilihan modul gitu. Karena ini kesalahan aku dulu, aku tuh tadi kan sudah dibilang driving force aku untuk lanjut itu adalah ingin mempelajari young learners dan itu aku sudah mau ambil itu gitu. Ternyata karena dari lulusan sampai dengan keberangkatan colongan waktu untuk pengambilan modul dan sayang pas diminta pas kampus sudah tidak bisa karena kebetulan itu adalah memang modul favorit gitu. Sebenarnya kalau misalnya masih available bisa sebenarnya. Kita sangat perlu untuk aware dengan pilihan modul yang kita mau gitu. Nah, selanjutnya kita yang bisa jadi timbangan juga adalah lokasi dan komunitas sebenarnya gitu. Karena di UK itu beberapa daerah living cost-nya lumayan ada yang sangat tinggi, ada yang lumayan bisa gitu. Kalau untuk lead sendiri dengan uang saku yang dikasih oleh LPDP rasanya sangat-sangat cukup kalau misalkan kita bisa memanage uang kita dengan baik gitu. Nah, komunitas ini sangat penting karena kita setahun di negeri orang, kita merasa overwhelmed, merasa jauh dari keluarga, apalagi di momen seperti bulan puasa, lebaran gitu. Dengan adanya keluarga Indonesia di luar negeri seperti ini, kita akan merasa seperti di rumah gitu. Nah, bahkan untuk seorang yang introvert pun yang biasanya tidak suka bergaul terlalu lama, mereka akan merasa overwhelmed karena itu yang aku rasakan gitu. Jadi kita punya Ibar itu keluarga untuk komunitas orang Islam atau terus LPDP ya, terus PPI Greater Leeds itu untuk mencakup semua, mewadahi semua diaspora dan juga pelajar di Leeds gitu. Nah, ini juga penting untuk jadi pertimbangan apakah komunitasnya jalan, apakah komunitasnya bisa bentuk untuk berkembang juga gitu, apakah komunitasnya bisa membuat kita merasa seperti rumah gitu. Nah, selanjutnya cara mendapatkan OA ini syarat-syarat yang kita butuh ketika OE. Pertama harus di UK itu rata-rata pakai IELTS sebenarnya gitu. Untuk minimum skornya sendiri tergantung jurusan, tergantung kampus sebenarnya gitu. Nah, IELTS ini sendiri lagi-lagi kalau misalkan kita totally new dengan IELTS, kayak kita nggak punya knowledge sama sekali, it's better to also use lembaga-lembaga seperti Global Talent juga gitu. Terus personal statement atau mungkin motivation letter ini berisi tentang kenapa kita memilih jurusan tersebut gitu. Jadi ini ditujukan juga ketika kita mau mengisi LOE. Terus ijazah dan transkrip nilai yang sudah ditranslate ke bahasa Inggris, paspor dan KTP, CV dan resume, CV atau resume dan letter of sponsorship kalau kita disponsori gitu. Ini sebenarnya bahkan tahapan dokumen ini sendiri itu bisa overwhelming juga sebenarnya karena terlalu banyak hal yang harus kita siapkan dan kita nggak yakin kan dengan persiapan gitu. Nah, di saat ini juga kita bisa memakai jasa dari lembaga yang tadi Global Talent Education juga gitu. Oke, nah setelah kita dapat selanjutnya
itu namanya CAS, itu Confirmation of Acceptance of Studies. Nah, ini digunakan untuk kita mengajukan visa gitu, karena kan visa untuk kita studi gitu. Nah, tetap details, terus ijazah juga, kakak, sama akta kelahiran, terus paspor dan KTP, letter of guarantee. Nah, ini dikeluarkan sama LPDP kalau kita di biaya LPDP. Tapi kalau biaya mandiri, biasanya itu kita diharuskan untuk membayar semacam uang muka gitu ke kampusnya gitu. Jadi nanti dari kampusnya udah di confirm gitu. Terus surat cek TBC. Nah, untuk surat cek TBC sendiri itu tidak semua rumah sakit diterima. Jadi nanti ada rumah sakit tertentu yang di-assign sama apa namanya, tempat mengurus visanya itu gitu. Oke, nah sekarang kita move to budaya kayak gitu. Untuk aku yang berasal dari daerah sebenarnya gitu dan udah gap year juga kan, lulus di 2020 dan baru kuliah 2024, itu sebenarnya agak-agak culture shock sebenarnya gitu untuk pas belajar di UK gitu. Meskipun sebelumnya sudah riset juga sebenarnya gitu, tapi ketika di-expose langsung dengan real situation itu masih agak kaget gitu. Jadi mostly study di jurusan aku ya itu independent learning, dan aku rasa hampir semua UK mungkin ya, ketika ngobrol sama teman mereka juga bilang kayak gitu gitu. Jadi sebelum kita memulai kelas itu biasanya seminggu sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya dosen kita itu udah ngirim pengumuman di email kita masing-masing, topik apa yang akan kita cover di pertemuan selanjutnya gitu. Di sana ada semacam portal, jadi sudah lengkap materinya, ada video, ada presentasi, terus ada juga assignment biasanya sebelum kelas mulai gitu. Terus ada reading recommendation-nya, rekomendasi yang harus dibaca, bisa buku, bisa artikel, dan itu bisa sampai 10 atau 15 kadang gitu. Dan itu biasanya tuh kita nggak harus baca semua, tapi kalau kita baca lebih banyak, kita akan lebih unggul gitu dalam memahami gitu. Dan itu quite overwhelming sebenarnya untuk aku pas awal-awal gitu. Karena di kelas itu dosennya itu hanya berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai orang yang memberikan knowledge baru gitu. Jadi di kelas itu kita mostly diskusi sama teman-teman kita gitu. Apa menurut kita bagaimana ini gitu. Kalau kalau di TESOL itu kan berarti tentang pendekatan mengajar bahasa Inggris. Jadi kita mostly discuss tentang itu, terus juga sharing pengalaman kamu mengajarkan ini seperti apa yang kamu lakukan, terus dan kita kalau mau berpendapat itu harus berlandaskan dengan teori tentunya gitu. Nah, karena itu dosennya itu lebih banyak mengasah kita untuk punya critical thinking gitu. Jadi dia mengarahkan kita berpikir dibandingkan dia langsung menyuapi kita gitu. Dan itu agak kaget sebenarnya dulu gitu. Terus bentuk asesmennya, untuk asesmennya sendiri ada yang berbentuk esai atau written assessment. Jadi dosennya memberikan ini dari awal, sebenarnya dari pertemuan awal itu udah dikasih tahu. Jadi nanti by the end of the meeting, nah di akhir modul ini kalian kan bikin esai misalnya 3.000 kata, 4.000 kata gitu. Dan itu guideline-nya ada sebenarnya gitu. Tapi lagi esai kita itu tidak boleh deskriptif, harus memiliki critical thinking gitu. Ada debate-nya di sana dan harus punya literatur support juga gitu. Dan kita tidak boleh melupakan apa namanya citation-nya sama sekali, karena orang di sana sangat-sangat menjunjung tinggi karya orang gitu. Nah, terus selain essay written juga ada oral presentation, dan aku juga dapat kemarin oral presentation sama kayak kita presentasi ya, tapi mungkin lebih kritikal aja gitu. Terus juga ada project base. Nah, ada nomor ini, jadi dosennya itu berpakaian unik seperti ini. Ini sama Mbak Via waktu itu. Terus kita disuruh bikin project, terus kita mempresentasikan gitu. Nah, untuk modulnya sendiri itu bervariasi. Untuk aku kemarin itu ada yang 15 kredit, 30 kredit, 15 kredit biasanya cuman 5 pertemuan gitu. Dan by product at the end itu 3.000 esai kayak gitu. Terus mereka juga punya disertasi atau tesis seperti kita, tapi
stopnya itu kayak small project aja sebenarnya gitu. Karena rentang waktu pengerjaannya itu tidak begitu lama, sebenarnya dimulai dari Mei sampai Juni, Juli, Agustus, terus September kita udah harus submit gitu. Tapi mereka dari awal sudah kasih tahu kita kalau kita akan membuat disertasi di akhir. Dan mereka dan pembimbingnya itu cuman ada satu. Mereka kasih satu anak bimbingan cuman bisa bimbingan selama 6 jam. Jadi tergantung jurusan juga sebenarnya. Gitu. Terus apa scholarship-nya aku belajar di IP gitu. Pertama reading seperti yang sudah dikasih tahu sebelumnya. Reading itu bukan cuma tentang quantity sebenarnya, jadi juga tentang menelitinya gitu, mana yang harus didahulukan gitu. Terus mengerti seharinya juga. Dan rasanya itu hampir kebanyakan teman-teman juga struggling di sini sebenarnya gitu, karena banyak sekali reading task yang dikasih, terus mereka ngasih kita kebebasan untuk memilih gitu. Terus cuaca, meskipun sebelumnya sudah tahu nih kalau misalkan UK 4 season, tapi tetap aja kaget pas nyampe di sana. Dia 4 season tapi bisa dibilang tuh dingin sepanjang tahun gitu. Kita dapat summer mungkin cuma sebulan dan semua orang akan keluar dari rumah mereka berjemur semuanya gitu. Jadi agak kaget di situ. Dan untuk aku sendiri cuman dalam sebulan itu yang tidak pakai heat pack, dalamnya selebihnya selalu pakai heat pack. Terus budaya minum-minum, kita nih Via sama aku kebetulan tinggal di tempat yang di depan kita itu bar. Jadi mereka punya habit dari bar satu ke bar lainnya kalau udah weekend kayak pas Jumat atau Sabtu gitu. Itu agak kaget sih sebenarnya gitu. Terus namun misalkan merasa overwhelming terus merasa juga pengen give up pas kuliah, kampus itu sangat sangat support kita sebenarnya. Jadi mereka menyediakan konseling atau well-being kalau kita merasa almost give up, kita bisa konsul, bahkan bisa one on sama mereka gitu. Kita bahkan bisa book psikologis kayak gitu. Terus juga kalau kita punya masalah finansial, kita juga bisa konsul sama mereka. Terus kita juga kalau ragu tentang karir kita di masa depan akan seperti apa, kita juga bisa untuk konsul sama mereka. Terus international student support, kalau kita mahasiswa internasional biasanya itu lumayan bagus ya supportnya. Sebelum kita datang, mereka akan kasih kita kayak email gitu, kamu mau dijemput atau gimana gitu dari bandara, karena Leeds sendiri kan mereka bandaranya itu agak jarang mana biasanya itu seperti itu. Jadi ada jasa dijemput di bandara biasanya. Terus juga kalau mau apapun, mau tanya apapun bisa gitu. Terus ada juga chaplaincy. Rata-rata kampus di UK itu sangat inklusif ya, mereka mendukung keragaman gitu. Jadi chaplaincy ini semacam lembaga keagamaan yang kalau kita mau discuss tentang masalah spiritual kita gitu. Jadi nggak cuma agama sama agama, bahkan yang tidak punya agama pun gitu. Terus juga untuk kalau kita muslim sebenarnya mereka kalau bulan Ramadan buka bersama kampus, kalau nggak salah tuh ada 4 kali dalam satu Ramadan itu. Terus ada perayaan Idul Fitri juga di sana gitu. Oke, sebelum selain di kelas apa aja yang kegiatan apa aja yang ada di kampus, banyak sekali kegiatan kita bisa ikut ya, seperti yang Via lakukan waktu Via pergi ke Armenia kalau nggak salah, volunteer mengajar. Terus kalau jadi aku volunteer di primary school di segitu untuk pengenalan kampus gitu. Terus banyak lagi sebenarnya volunteer yang ada di lingkungan gitu. Itu bisa kita ikuti kalau misalkan kita pengen sesuatu dari apa yang kita dipelajari di sekolah. Itu juga bisa meningkatkan bahasa Inggris kita sebenarnya gitu. Karena kan kita bisa ngobrol sama orang native juga kan sebenarnya. Terus juga kita juga bisa ikut conference. Terus nih, kalau di luar itu biasanya di hari Minggu atau apa kita juga bisa pergi hiking gitu. Karena biasanya kayak PDP atau tadi akbar
mengadakan acara-acara kayak gitu. Biar kita tidak terlalu terpaku sama satu kegiatan dan membuat kita jadi stres sendiri gitu. Jadi jangan khawatir, itu tidak akan karena sangat support sebenarnya. Oke, terus apa sih yang paling aku suka selama di komunitas yang sangat beragam? Karena kan teman-teman itu berasal dari negara yang beda gitu. Terus kita juga bisa latihan bahasa Inggris kita supaya lebih lancar gitu. Di aku sendiri meskipun rata-rata dari ada dari negara lainnya. Nah, kalau kita mau coba nih ikut mau coba ngerasain lebih beragam lagi nih, banyak sekali program-program di kampus itu mereka menyediakan kayak PR gitu. Kita coba experience sendiri gimana pakai VR, terus lagi semua yang ada bisa aja karena ya kita bisa lebih berinteraksi sama orang gitu. Terus komunitas muslim yang aku suka juga, kita nggak merasa sendiri meskipun di hari besar seperti Lebaran. Nah, ini adalah potret sebenarnya rame banget ya kalau orang Indonesia di sana, orang muslim juga gitu. Jadi itu yang aku suka dari di UK sebenarnya gitu. Dan juga salah satu lainnya yang aku suka adalah Leeds sendiri tuh punya tiga library besar kalau nggak salah. Dan itu sangat-sangat mendukung mahasiswanya. Jadi kalau lagi musim asesmen nih, musim ujian, mereka selalu menawarkan free coffee atau free tea gitu. Dan ada juga library yang buka 24 jam gitu. Oke, living abroad. Nah, akomodasi kalau di sana itu sebenarnya kita tuh dapat yang paling murah kemarin 4,5 £450 itu sekitaran 10 juta. Dan dari LPDP sendiri dikasih sekitar 30 juta dan itu kalau misalnya kita pandai untuk mengelola uang itu lumayan bisa ya lumayan berhemat. Jadi 10 juta untuk akomodasi dan kalau mau berhemat lagi adalah dengan memasak gitu. Apalagi kalau misalnya kita tinggal sesama orang Indonesia jadi groceries-nya juga bareng-bareng gitu. Terus kita masak. Kalau makan di luar, gambaran makan di luar aja sekali makan itu kalau yang per itu bisa 11 pound paling murah. Kalau sekitar 250.000 lah ya. Kalau misalkan dapat yang ayam biasa aja tuh udah 80.000 gitu. Jadi emang bagusnya itu memasak sebenarnya gitu. Oke. Nah, aku sekitarnya dan tesnya adalah ini itu perlu sekali untuk memilih jurusan dengan benar gitu. Kita perlu sekali untuk riset jurusan yang kita mau, yang sesuai dengan prospek karir kita, dan juga lingkungannya seperti apa gitu. Aku bisa dibilang laki banget waktu itu meskipun nggak riset dulu tentang organisasinya, ketemu dengan organisasi yang sangat mengayomi gitu dan lingkungan yang juga bagus. Terus kuliah di luar negeri itu bukan cuma gitu, tapi juga membuka perspektif baru gitu, membuka skill baru. Kalau kata anak-anak tuh semenjak kuliah mereka jadi bisa masak, yang sebelumnya nggak bisa masak, jadi bisa masak tuh ketawa orangnya. Terus juga bisa membuka koneksi internasional kita gitu. Kita jadi punya berbagai teman dari berbagai negara gitu. Dan yang terakhir pastinya jangan takut mencoba. Kalau kita tidak yakin dengan cara memulainya seperti apa, banyak sekali lembaga-lembaga yang bisa membantu kita untuk persiapan tersebut gitu. Sekian dari aku, Nentis. Terima kasih semuanya. Terima kasih Uni Nentis untuk apa ya itu paparannya yang bikin kita jalan-jalan ke UK. Jadi ngelihat foto-fotonya banyak apa di UK, terus juga banyak teman-temannya juga di sana gitu. Terima kasih Uni. Iya, oh ya. Itu Mbak Via, maaf tidak masuk ya tadi foto. Nanti mudah-mudahan ada sesi lagi ya, ke sana lagi, foto lagi di sana gitu ya Uni. Oke, terima kasih Uni Nentis. Jadi teman-teman nanti tolong kalau ada yang punya pertanyaan boleh disiapkan pertanyaannya atau bisa di komen di kolom chat atau nanti akan ada kita buka sesi untuk Q&A setelah narasumber kedua yaitu Mbak Via gitu ya.
Teman-teman jangan lupa nanti ini summary-nya materi hari ini bisa di-share di Instagram Story dengan mention Mata Garuda Sumatera Barat dan Global Talent Education atau di Instagramnya itu _education ya. Nanti akan aku share juga Instagram dari GTE di grup. Akan ada 2 voucher e-wallet buat teman-teman yang beruntung gitu. Sebelum kita ke Mbak Via, pasti udah pada nggak sabar juga untuk apa nih, paparan selanjutnya, materi selanjutnya gitu. Tapi kita mau lihat dulu video profil dari GTE ya. Siapa yang? Oke, silakan. Oke, silakan Mbak Lala. Hah? Ini, kok screen-nya jadi kayak gini sih? Oke, jadi tadi adalah video profil dari GTE, Global Talent Education. Tadi teman-teman mungkin bisa lihat ada kelas IELTS-nya itu dengan harga yang cukup affordable. Jadi nanti boleh chat admin atau juga follow Galan Education di Instagram gitu ya. Oke, Mbak Via, apakah sudah siap? Sudah, Mbak? Oke. Selanjutnya kita sambut, asik. Kita sambut narasumber kedua, Mbak Noviahri. Waktu dan layar kami persilahkan. Silakan, Mbak. Puasa gimana puasanya? Semoga lancar ya. Apa udah lapar pagi ini? Sekarang jam berapa nih? Hampir jam 11 ya. Apa teman-teman ada yang sudah lapar siang-siang ini? Semoga enggak ya. Semoga dilancarkan puasanya. Semoga weekendnya juga menyenangkan dan lancar. Em, ada yang udah lapar nih. Oke, terima kasih banyak untuk Mata Garuda Sumatera Barat anyway dan juga Global Talent Education. Kita akan bahas banyak nih hari ini teman-teman. Tadi sebenarnya Kak Nenti sudah cerita banyak banget juga tentang gimana budaya studi hidup di sana. Tadi udah dikasih tahu juga apa aja yang perlu dipersiapkan ketika mau daftar ke kampus di luar negeri, especially di UK. Nah, hari ini aku akan masuk ke salah satu persyaratan yang nanti akan sangat dibutuhkan ketika teman-teman mau daftar kampus di UK ya. Itu adalah CV. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung nih apa ya bedanya dengan CV biasanya. Nah, nanti kita akan sharing banyak tentang itu. Oke, Kak, welcome to the session teman-teman. Kenalan lagi, mungkin ada yang belum kenal. Nama aku Noviahri Meratu Sadia, tapi biasa dipanggil Via. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya ketemu aku,
nggak tahu kapan mungkin ya, anytime gitu. Bisa apa aja. Aku seorang educator, jadi guru, praktisi pendidikan juga, dan alhamdulillah kuliah di MA Education University of Leeds 2024-2025 bareng Kanentis sebenarnya, dan kita tuh tetangga sebenarnya ya. Jadi kita tuh rumahnya satu gedung, bahkan kita punya grup RT, jadi isinya orang-orang Indonesia yang tinggalnya di daerah itu, di gedung itu. Aku di lantai 2, Kanentis di lantai 1. Jadi kita lumayan dekat sebenarnya. Aku juga kuliah alhamdulillah dengan sponsor dari beasiswa LPDP. Dan aku dapatnya reguler luar negeri di tahun 2023 juga sebenarnya. Oke teman-teman, nanti mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya juga boleh banget. Jadi nanti persiapkan aja. Aku juga terbuka kalau misalnya ada pertanyaan selain CV juga, it's totally fine. Oke, kita akan langsung bahas aja nih. Tapi aku sebenarnya pengen tahu dulu nih supaya aku juga ada interaksi sama teman-teman. Kalau teman-teman di sini asalnya dari mana sih? Mungkin boleh share di kolom chat teman-teman. Ada yang mungkin dari luar Sumatera Barat, atau di Sumatera Barat tuh di mananya? Oh, Kak Nur ada di Pariaman. Oke. Ada Bukit Tinggi, tapi domisilinya Sleman. Oke. Jogja, Riau. Oh, anyway, aku juga dari Riau. Lupa aku sebutin nih. Untung tadi di-mention dari Riau. Aku juga dari Riau. Jadi sebenarnya sama my friends banyak banget, bahkan tetanggaku, teman kelasku dulu tuh orang Minang. Jadi aku kalau orang ngomong dikit tuh aku ngerti gitu ya. Terus ada dari Aceh, oke, dari Medan. Banyak juga temanku dari Medan di sini. Indramayu, oh jauh, oke. Palembang masih di Sumatera. Jakarta, oke. Makassar, jauh sekali. Ini menyenangkannya kalau webinar kita jadi bisa nggak hanya fokus di satu tempat aja, tapi bahkan bisa menjangkau teman-teman yang lain juga. Ini mungkin walaupun Mata Garuda Sumatera Barat ada di Sumatera gitu ya, terus aku juga dari Riau, terus ada temanku dari UK, dan teman-teman ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa. Senang sekali bisa ketemu teman-teman di sini. Oke, thank you teman-teman. Nanti kita akan ada interaksi yang lain. Aku akan ada mini games juga nanti, atau mini quiz. Jadi nanti teman-teman kita banyak interaksi di situ juga ya. Kita akan langsung masuk nih ke CV ya, karena kita hari ini topiknya adalah tentang CV. Menurut teman-teman nih, which one is better for applying to a university abroad? Kalau untuk CV ya, kira-kira yang mana sih yang bagus kalau kita mau pakai CV-nya itu untuk daftar kampus? Yang A atau yang B? Kalau ada yang mau open mic boleh, ada yang mau share di kolom chat juga boleh banget. Ini oke, udah lumayan banyak nih ya. Oke, B, B, kanan. Oke, B, 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 B. Iya, betul sekali. Mungkin ada teman-teman yang udah kerja di sini, atau ada yang mungkin fresh graduates ya, atau baru banget lulus. Nah, mungkin ini juga bisa sangat membantu teman-teman untuk tahu kalau misalnya di profesional itu kira-kira sebenarnya CV yang seperti apa sih. Yes, seperti yang teman-teman sudah banyak ya chat di kolom chat ini. Yang bagus itu yang kanan, nah, yang ada jempol hijaunya. Kalau yang merah itu yang gini, nah itu kurang oke untuk teman-teman gunakan untuk apply ke university abroad. Nah, tapi aku mau tanya, kenapa? Kayak aku mau minta tolong dong satu orang volunteering, ada yang mau nggak teman-teman? Any reasons ya? Kira-kira kenapa sih yang B ini tadi, yang sebelah kanan ini better than A? Ada yang mau sharing teman-teman mungkin? Satu orang volunteering. Oke, ETS lebih profesional. Oke, ada yang lain mungkin atau ada yang mau on mic? Boleh banget loh. Aku tunggu nih teman-teman. Ada yang mau? Gimana? Adakah yang lain? Oke, mungkin dalam hati ya. It's okay. Ya, mungkin seperti yang apa nih? Aku panggilnya Uda ya. Huda nih. Mention ATS tuh lebih profesional. Jadi yang sebelah kanan ini, mungkin ada yang teman-teman yang udah tahu namanya ATS, atau yang belum tahu itu namanya ATS. Yang sebelah kanan ini memang dia lebih profesional ya. Kalau kita bandingkan dengan yang kiri, apalagi kalau kita mau daftar ke university abroad. Pertama aja dari bahasanya ya. Yang sebelah kiri bahasanya
Indonesia. Nah, yang sebelah kanan bahasanya bahasa Inggris. Jadi kalau kita mau apply ke universitas luar negeri, of course, we should use English for our CV. Buat CV-nya full bahasa Inggris. Apa aja yang dimasukin di sini sebenarnya sort of nanti kita bahas secara details ya, tapi di sini mungkin ada professional profile, terus core skills, education, terus kalau misalnya udah kerja itu juga dimasukin ya, contact person dan lain-lain. Kemudian di sini ada fotonya nih pakai kacamata hitam lagi ya. Nah, itu kurang oke juga kalau kita mau daftar untuk ke universitas luar negeri, especially yang lebih profesional. Kita akan bahas banyak setelah ini, jadi supaya teman-teman juga punya gambaran. Nah, ini sebenarnya ada beberapa key components. Kalau nggak salah ada 7 ya ini ya. 7 components of a successful international CV. Menurutku sebenarnya yang akan aku share ini insya Allah ya, semoga nggak hanya untuk universitas aja. Mungkin teman-teman ada yang mau daftar internship atau daftar kerja probably, atau mungkin ada yang mau daftar kerja ke luar negeri, semoga juga bisa membantu ya, karena sebenarnya core atau main points yang teman-teman butuhkan untuk nulis CV itu kira-kira mirip lah gitu. Cuman mungkin ada beberapa poin yang dibedakan yang kita lebih kayak memberikan highlight ke poin itu. Pertama, dari CV yang bagus itu adalah dari structure-nya dulu ya. Jadi makanya kenapa tadi yang sebelumnya yang CV ATS itu bagus karena dia clean. Jadi dia clean, bersih gitu maksudnya. Kita tuh ngelihatnya dia nggak kayak terlalu penuh atau dia tuh banyak gambar-gambar gitu. Jadi clean aja, bersih aja. Karena itu juga lebih profesional, ATS friendly, format with clear headings. Jadi headingsnya itu maksudnya atasnya itu uh, juga pas gitu ya, 11 sampai 12 fontnya. Jadi nggak terlalu besar kayak kita nulis skripsi gitu ya misalnya. Itu kan fontnya 12 tuh biasanya. Nah, kalau untuk CV sebenarnya fontnya 11-12 aja cukup. Terus marginnya juga 1 inch. Jadi ini secara strukturnya dulu. Kemudian apa aja sih yang perlu dimasukin? Ada personal information seperti nama, email, nomor telepon, terus LinkedIn kalau teman-teman ada itu dimasukin aja. Avoid photos. Jadi foto itu sebaiknya tidak digunakan kalau misalnya kita mau menggunakan CV itu internationally. Usia itu juga kurang relevan, marital status, jadi mau udah menikah, mau belum menikah itu tidak perlu dimasukkan informasinya. Full address, jadi addressnya cukup atau alamatnya itu cukup kabupaten gitu ya, provinsi itu sudah cukup, negara. Kemudian ada juga profile. Nah, profile itu sebenarnya lebih ke um, highlight dari diri kita gitu. Jadi ketika orang baca itu dia langsung tahu kita tuh sebenarnya siapa sih. Profile ini biasanya 2 sampai 3 kalimat aja. Jadi summary atau konklusi lah ya dari academic background, terus research interest kalau misalnya kita yang memang mau ke luar negerinya itu mau fokusnya di research, kita bisa banget nih karena kan akademik banget. Terus career goals juga boleh banget dimasukin. Education, kalau untuk daftar kampus tentu ini adalah top priority untuk memperlihatkan apakah background studinya teman-teman di jenjang sebelumnya itu relevan dengan pendidikan yang akan teman-teman tempuh di universitas di luar negeri. List degrees-nya, jadi pernah kuliah di mana aja, institusinya juga dimasukin. Graduate dates-nya, ya, jadi kapan mulai masuk sampai lulusnya. GPA, kalau untuk S1 pakai aja GPA-nya. Kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang masih SMA di sini, itu juga bisa masukin nilai rapor secara umumnya. Key modules or thesis titles. Jadi kalau teman-teman yang udah S1 kemarin, modul apa aja yang kira-kira relevan dengan jurusan yang akan diambil. Kemudian judul tesis atau judul skripsi, kalau misalnya memang pakai skripsi, atau misalnya research yang lain yang pernah dilakukan, itu juga boleh dimasukin. Kemudian relevant experience, jadi pengalaman-pengalaman apa saja yang relevan. Internships itu penting ya, kalau misalnya teman-teman memang sudah pernah internship, dimasukin aja. Dulu aku pernah jadi teaching assistant, jadi aku masukin juga tuh pengalaman aku sebagai teaching assistant. Research projects,
ya, part-time jobs kalau misalnya itu relevan. Nanti kita akan bahas juga dan akan aku kasih gambaran-gambarannya supaya mungkin teman-teman di sini agak kira maksudnya gimana sih gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih juga. Skills and certifications. Kalau memang teman-teman punya skills-skills yang relevan, juga bisa dimasukin, misalnya technical skills, bahasa tentu, terus relevan soft skills yang lain. Karena kalau misalnya kita mau kuliah di luar negeri, kan tidak hanya butuh hard skills aja, soft skills juga butuh kan. Jadi itu juga boleh dimasukin. Extracurriculars juga tentu jadi bisa memperlihatkan kepemimpinan teman-teman, volunteering and student clubs to demonstrate well-roundedness. Jadi teman-teman bisa memperlihatkan teman-temannya emang very ready lah gitu ya buat daftar kampus buat kuliah di luar negeri. Dan tipsnya juga selalu kirim dalam bentuk PDF kecuali diminta lain supaya dia nggak bergerak kemana-mana. Kadang kalau misalnya teman-teman ngirimnya pakai Microsoft Word gitu ya, belum di PDF-in, dia akan mencar kemana-mana tuh gitu. Jadi selalu gunakan PDF. Oke? Right. Ini fun facts aja, beberapa fakta menarik tentang UK, CV UK, yang kalau misalnya teman-teman mau daftar di UK, apa-apa ya saja nanti yang teman-teman tulis di aja. Jadi memang menceritakan faktanya itu memang seperti itu, terus pencapaian apa saja yang pernah teman-teman capai selama teman-teman berada di pengalaman tersebut. No photos of personal data. Jadi di UK itu untuk menghindari bias, biasanya mereka tidak menyertakan foto, tanggal lahir, atau bahkan agama. Jadi nggak penting nih kalau especially kalau di UK itu mau kuliah atau mau kerja bahkan ya, mau usianya berapa aja, itu mereka nggak ada masalah sih teman-teman. Jadi bahkan aku tuh sering banget lihat di toko-toko gitu misalnya ya, atau di pekerjaan-pekerjaan yang lain, banyak juga orang-orang yang sudah umurnya tuh kelihatannya udah 40 lebih, 50 lebih bahkan, itu tuh mereka masih bisa kerja gitu, masih sangat produktif. Jadi karena memang di sana sangat inklusif, mereka juga tidak em, me, apa ya, mempertimbangkan agama juga enggak, terus ras atau suku juga enggak. Jadi di sana juga mau kulit putih, kulit hitam semuanya tuh ada. Versatilitas juga, jadi format ini diterima secara luas oleh universitas top tier dan pemberi beasiswa, termasuk LPDP dan Chevening. Nanti mungkin dari beberapa yang tadi aku sudah sebut, terus nanti akan kita bahas beberapa lebih dalam juga, itu sebenarnya seperti itulah CV yang sebaiknya, semoga ya, itu yang alhamdulillah juga aku kemarin pakainya kayak gitu, itu bisa di-apply di kampus, di universitas di luar negeri. Aku tuh kemarin daftar bukan cuma di UK, tapi juga di New Zealand dan juga Australia. Dan alhamdulillah dengan CV yang aku pakai ini itu bisa diterima di beberapa kampus di UK, Australia, dan New Zealand. Jadi semoga juga bisa teman-teman jadikan sebagai referensi. Untuk LPDP, aku Chevening kebetulan gak daftar, tapi aku daftar Fulbright, itu yang ke Amerika. Juga alhamdulillah dengan CV ini aku bisa masuk ke tahap interview kalau Fulbright. Dan LPDP ini alhamdulillah bisa sampai one shot LPDP juga. Jadi kira-kira nanti seperti inilah ya gitu teman-teman. Apa saja sih yang perlu teman-teman masukin, terus gimana cara nulisnya. Itu tuh kayak gini. Oke, sekarang kita akan langsung lanjut aja ke yang paling detailsnya lah, supaya teman-teman tuh kebayang seperti apa sih sebenarnya cara nulisnya ya, supaya lebih praktikal juga untuk teman-teman gunakan nanti kalau misalnya mau nulis, mulai nulis CV-nya. Apa saja sih yang teman-teman butuhin? Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman lihat di layar ini, ada bagian profile tadi yang sudah aku mention ya, education, terus di bagian educationnya juga ada academic degree-nya. Terus kalau emang pernah study abroad, pernah ada pengalaman-pengalaman yang relevan dengan jurusannya atau dengan apa yang teman-teman tekuni, itu bisa dimasukin. Kalau mau masukin secondary school juga boleh, tapi kalau misalnya nanti teman-teman merasa itu kurang relevan, nggak perlu juga nggak apa-apa. Terus masukin work experience kalau memang teman-teman sudah pernah bekerja. Kalau belum pernah kerja gimana, Kak?
nggak apa-apa masukin aja yang kira-kira misalnya internship atau student clubs gitu. Kalau teman-teman pernah ikut UKM gitu ya, emang belum pernah kerja atau belum pernah internship, tapi pernah masuk student clubs atau UKM atau organisasi-organisasi yang membantu teman-teman bertumbuh, itu boleh juga dimasukin. Kemudian relevant or key skills juga ya, interest and achievement dan lain-lain. Ini nanti untuk template CV ATS-nya akan kita share, jadi sudah kita siapkan untuk teman-teman, bisa gunakan nanti langsung aja diisi sesuai dengan data dan personal information tentang teman-teman. Nanti kalau teman-teman udah isi feedback, link feedback dari webinar ini akan dikirim ke email ya teman-teman ya. Jadi you don't have to be worried, nanti bisa langsung pakai aja dari CV yang udah kita share. Nah, tapi secara garis besar, what you need to do, ya. Pertama adalah tailor everything, kemudian reverse chronological, use action verbs, dan keep it concise. Oke, aku akan langsung mention ke yang pertama, yaitu tailor everything. What does it mean? Tailor everything means ini adalah prinsip relevansi. Prinsip relevansi itu berarti teman-teman hanya fokus kepada hal-hal yang relevan saja. Selain itu, juga teman-teman harus tailor. Jadi tailor itu ngejahit ya. Ngejahitnya itu satu universitas dengan universitas yang lain atau jurusannya itu beda atau bahkan program kalau misalnya teman-teman daftar di program-program kepemudaan misalnya atau nanti mau daftar internship or anything, itu teman-teman jangan gunakan satu CV untuk semua jurusan dan beasiswa. Nah, misalnya teman-teman lihat nih kalau untuk beberapa yang aku punya di sini, yang dilihat di gambar di atas aku ini, aku punya ketika aku daftar Fulbright itu beda, ketika aku daftar LPDP itu beda, ketika aku daftar untuk kampus di Eropa itu beda, ketika aku daftar kampus di Australia itu beda, bahkan di UK pun aku daftar di Leeds dengan di Manchester itu juga beda. Jadi sesuaikan dengan jurusan yang teman-teman juga mau. Karena misalnya, especially kalau jurusannya itu beda ya. Kalau misalnya jurusannya itu persis sama, misalnya kalau education di Leeds dengan education di Bristol itu quite similar, itu mirip. Nah, itu akan aku samain sih biasanya jadi ini karena memang mereka juga kan programnya sama gitu maksudnya mirip gitu ya jadi CV yang aku gunakan juga itu sama-sama aja tapi daftar di Manchester itu judul programnya juga udah beda jadi kalau judul programnya udah beda. Kemudian, jangan lupa untuk teman-teman deep dive, baca bagian entry requirements atau course content di website universitas. Tadi udah di-mention juga sama Kak Nentis, jadi teman-teman udah tahu caranya cek di websitenya untuk lihat entry requirements-nya apa aja. Dan jika jurusan tersebut fokus pada quantitative research misalnya, teman-teman bisa tonjolkan keahlian teman-teman di bidang statistik atau penggunaan software seperti Stata atau R atau SPSS, boleh banget. Kalau kualitatif juga beda lagi, masukin juga tuh relevan kompetensi atau hal-hal yang relevan dengan qualitative research. Strateginya adalah gunakan kata kunci yang sama dengan yang digunakan oleh program tersebut. Jadi teman-teman harus benar-benar riset nih, seperti yang Kak Nentis share tadi. Untuk hal-hal seperti ini, contohnya jika mereka mencari kandidat dengan leadership potentials, so you need to make sure that that word or the synonyms, jadi kata leadership-nya atau kata yang mirip gitu ya atau sinonimnya itu muncul di bagian pengalamannya teman-teman gitu. Jadi mereka bisa menggunakan kata kunci itu untuk tahu oh oke, you meet our requirements gitu. Oke, kamu udah samalah seperti yang kami cari gitu. Jadi jangan lupa untuk riset ya teman-teman. Nanti kita juga akan share template untuk risetnya kalau misalnya teman-teman mau membandingkan satu program dengan program yang lain di universitas luar negeri. Kita juga ada template-nya akan kita berikan juga sebagai bonus. Tapi teman-teman juga harus lihat nanti di akhir ya. Jadi untuk link feedbacknya diisi dulu baru akan di-share. Ini akan sangat membantu, jujur itu aku gunakan template itu untuk aku pribadi, jadi semoga bisa membantu juga nanti untuk teman-teman. Next, untuk hal yang kedua nih, poin yang kedua adalah reverse chronological. Urutan waktunya. Jadi di CV, kita tidak menggunakan CV itu mulai dari yang lama dulu, terbarunya terakhir. Enggak. Jadi kita ganti urutan waktunya itu kita gunakan yang paling awal itu adalah yang terbaru. Baru kemudian yang akhir-akhir baru nanti ditaruhnya di bawah-bawah juga.
Untuk lulusan baru, especially for fresh graduates ya, itu pendidikan biasanya diletakkan di atas pengalaman kerja. Jadi di atas nih, karena waktu itu aku daftar itu baru belum genap setahun aku kerja, jadi aku letakkan education di atas. Tapi kalau misalnya teman-teman profesional dengan pengalaman 3 tahun lebih, pengalaman kerja itu boleh diletakkan di atasnya pendidikan. Jadi pendidikan atau pengalaman kerja itu boleh tergantung teman-teman sekarang kondisinya ada di mana ya. Kemudian jangan lupa waktunya juga ya teman-teman. Kalau misalnya aku di UM ini kan dari 2018 sampai 2022, terus aku pernah ikut sort of exchange gitu di Universitas Negeri Semarang itu di 2021. Berarti karena yang terbarunya UM, jadi aku letakkan di atas. Kemudian yang di UNES-nya baru di bawahnya gitu. Jadi di reverse. Selanjutnya, use action verbs. Nah, ini penting banget. Ini kayaknya adalah the main point, highlight of this webinar untuk bagian CV ini ya. Itu adalah penggunaan action verbs. Gimana cara nulisnya untuk CV itu ya dengan menggunakan action verbs ini. Sebenarnya apa sih action verbs itu? Jadi, teman-teman itu menghindari kalimat pasif atau kalimat yang terlalu deskriptif tanpa menunjukkan inisiatif. Jadi perbedaannya, kalau misalnya pasif, itu kita hanya ikutin perintah aja. For example, was responsible for collecting research data. Oke, telah diberikan tanggung jawab gitu, diberikan. Jadi itu tuh pasif tuh katanya. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan kata yang aktif, misalnya, executed a large-scale data collection involving more than 200 respondents. Jadi di kata executed ini, ya teman-teman bisa lihat di sini, itu terasa memiliki kendali dan inisiatif karena kita yang mengeksekusi dibanding kita was responsible. Jadi kata was responsible ini itu kurang masuk untuk bagian action verbs. Jadi always gunakan action verbs for your CV. Contohnya, defined and interpreted participant characteristics, arrange and facilitated interactive workshops. Ya, jadi penggunaan kata-kata ini itu letaknya di depan gitu ya. Jadi teman-teman bisa mulai cari action verbs apa yang sesuai dengan CV atau pengalamannya teman-teman. Alright, next I have a quiz. Yay, aku mau ajak teman-teman quiz, action verbs quiz. Karena aku guru bahasa Inggris juga, jadi aku akan coba kita main games kecil-kecilan aja teman-teman. Aku mau ajak teman-teman main Kahoot. Oke, ada yang udah lama mungkin gak main Kahoot. Jujur, aku udah lama banget gak main Kahoot. Jadi, aku mau ajak teman-teman main Kahoot sekarang. Dan topiknya, dan kayaknya cuma 5 pertanyaan doang. Topiknya tentang action verbs ini ya. Jadi, teman-teman nanti bisa isi sesuai dengan apa yang teman-teman kira itu benar gitu. Wait a minute, aku coba jadi aku jelek banget. Oke. Right. Sebentar, aku buka Kahoot aku dulu. Oke, aku akan share Kahoot-nya teman-teman. Aku tunggu untuk teman-teman masuk ya. Oke, ini dia. Oke, aku tunggu teman-teman untuk join. Nah, ini dia game pin-nya. Atau kalau ada yang pakai HP, boleh langsung scan QR code aja. Game pin-nya 3614332. Atau teman-teman bisa scan QR aja. Oke, hihi. Oke, Kak Hihi. Ayo aku tunggu ya teman-teman. Nanti yang juara satu aku tambahin e-walletnya. Jadi kan tadi kalau kata Kak Nafisa akan ada 2 pemenang e-wallet buat story terbaik ya. Aku nanti akan masukin juga untuk em, ini pemenang mini quiz ini. Oke, Kak Nafisa juga ikut. Nanti kalau Kak Nafisa yang menang, Kak Nafisa yang dapat e-wallet ya. Kalau Kahoot kan kita pasti very fair ya. Jadi nggak ada yang bisa cheating nih. Jadi semuanya terbuka untuk semua. Kalau teman-teman yang mau ikut boleh banget. Lala, Kak Nentis mau ikut juga boleh.
Oke, right. Ada lagi kah teman-teman? Udah ada 15 orang, jadi mungkin aku akan start aja. Kita akan mulai, akan ada 5 pertanyaan, teman-teman. Oke, wah, nggak kelihatan ya. Oke, kita coba lagi. Oke, teman-teman. Kata kerja yang paling efektif untuk menunjukkan bahwa kamu memimpin sebuah proyek. Wow, baru satu ya. Aduh, kita ulang lagi, teman-teman. Itu bisa diulang nggak ya? Kayaknya terlalu cepet tadi ya. Oke, wait a minute. Supaya teman-teman tadi kayaknya mungkin terlalu cepat buat teman-teman. Aku, jadi kita ulang lagi. Hmm, supaya ada waktu juga ya untuk teman-teman share. Oke. Oke, kita host live. Kayaknya, tapi harus ulang lagi nih teman-teman untuk masuknya. Jadi mungkin boleh dibantu ulang lagi ya teman-teman untuk masuknya. Oke, kita ulang ya teman-teman. Oke, yes, udah lumayan nih teman-teman yang masuk. Udah banyak. Wait a minute. Oke, 14 orang, mungkin satu orang lagi. Yuk, yuk. Tadi ada 15. Satu lagi yuk, teman-teman. Yuk, satu lagi nanti kita akan mulai. Kedengeran nggak ya suaranya? Kok di aku jadi nggak kedengeran ya pas aku share sound? Suara ininya kedengeran nggak? Suara deng 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 gitu. Nggak ya? Enggak Kak. Oke. Oke, nggak apa-apa lah ya. Backgroundnya suara aku aja. Oke, kita start nih, teman-teman. Oh, oh. Jadi pertanyaannya, kata kerja apa yang paling efektif untuk menunjukkan bahwa kamu memimpin sebuah proyek dari awal hingga selesai? Helped, worked, participated, atau spearheaded? Ini kayak tadi udah, tapi udah ada kayak, sempat, aduh yang mana ya tadi gitu. Tapi it's okay, gak apa-apa. Oke. Oke, satu lagi ya. Oke, yes, jawabannya adalah spearheaded ya. Jadi spearheaded ini digunakan untuk kata yang teman-teman gunakan eh menunjukkan bahwa teman-teman tuh memimpin. Jadi seperti kata lead. Nah, tapi selain lead itu bisa menggunakan spearheaded. Nah, fun fact, kalau untuk ini kata kerjanya itu teman-teman gunakan action verbs-nya itu verb 3 ya. Jadi yang pakai ed atau kalau misalnya dia bukan uh, regular verbs, berarti sesuai dengan irregular verbs-nya. Itu jangan lupa ya. Oke, thank you. Next, kita akan ke pertanyaan berikut ya. Oh, kita ada scoreboard dulu. Oke, ada Kak Rahmah nih yang paling cepat. Oke, next. Kata kerja mana yang paling tepat untuk menjelaskan proses pengumpulan dan pemeriksaan data secara mendalam? Analyzed, made, did, atau so? Yang merah, biru, kuning, atau hijau?
Analyzed, made, did, atau so untuk menjelaskan proses pengumpulan dan pemeriksaan data secara mendalam. Jawabannya adalah yes, betul. Cuman satu yang salah ya, teman-teman. Mostly benar di sini adalah analyze. Jadi kita menggunakan kata analyze ini, especially kalau kita collect data sampai kita menganalisis lah ya, bahkan memeriksa data tersebut secara mendalam. Oke, scoreboardnya masih ada Kak Rahma. Oke, let's go Kak Rahma untuk mendapatkan e-wallet. Oke, lagi ya teman-teman. Pilih kalimat yang paling sesuai dengan standar UKCV menggunakan action oriented. A. Responsible for managing a team of 5. B. Manage a team of 5 to achieve project targets. C. I was the leader of a 5-person team. Or D. My job was leading 5 people in a team. Kira-kira yang mana? Jawabannya yang paling sesuai standar UK. Yes, betul teman-teman. Ya, jadi menggunakan kata manage di sini. Jadi kita memanage atau kita mengatur atau kita menghandle a team of 5 untuk mendapatkan atau mencapai target. Oke. Oke, ada lagi. Wow, ada Kak Iyas, Kak Nentis. Oke, ini kalau Kak Nentis nanti yang juara satu, Kak Nentis yang dapat e-walletnya. Oke. Next, kita lanjut nih. Kata kerja mana yang paling cocok untuk menggambarkan keberhasilan kamu dalam memfasilitasi kerjasama antar pihak? Talked, facilitated, asked, or met? Yang mana nih teman-teman? Yang merah, biru, kuning, atau hijau? Yang digunakan untuk... Oke, udah bener semua nih teman-teman ya. Facilitated. Jadi kita menggunakan kata facilitated ini memfasilitasi karena kita berhasil kan untuk memfasilitasi kerjasama antar pihak. Jadi kita bisa mengatur antar pihak itu, misalnya kita ada meeting atau kita ada project bersama, itu kita menggunakan kata facilitated. Okay, I think it will going to be the last question. Oke, wah Kak Nentis. Oke, ayo Kak Nentis. Kita cari ya pemenangnya. Last question nih teman-teman untuk menentukan siapa juaranya. Dalam menuliskan pengalaman, kita harus menggunakan kata I atau my. Contoh, I manage a team agar lebih personal. Jawabannya adalah kita harus menggunakan I. Oke, so it is false ya teman-teman. Jadi dalam menuliskan pengalaman di CV, kita justru tidak boleh menggunakan kata I. Makanya tadi contoh-contoh sebelumnya itu kan manage, langsung tuh executed, facilitated tanpa menggunakan I. Karena di sini di CV itu agar lebih profesional dan bukan personal. Makanya kita tidak boleh menggunakan kata I atau my. Ya, jadi kita make sure kita menggunakan langsung kata kerja ketiganya. Oke, ada 6 orang yang benar nih. Let's go. We are going to see ya. Kita lihat siapakah podium ini. Oke, juara ketiga ada Kak Wawan. Hore. Juara kedua ada Kak Iyas. Dan juara pertama ada jeng 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 jeng. Wah, oke, juaranya adalah Kak Nentis. Juara pertama diikuti dengan teman-teman yang lain. Oke, Kak Nentis yang hari ini akan dapat e-wallet spesial dari aku. Oke. Thank you semuanya. Semoga itu tidak membuat teman-teman patah semangat meskipun yang dapat Kak Nentis ya. Oke, right. Thank you juga teman-teman untuk sudah berpartisipasi di mini quiz ini. That was really nice and interesting untuk bisa banyak interaksi juga sama teman-teman dan teman-teman. Jadi semoga bisa lebih kebayang lagi ya penggunaan action verbs-nya itu seperti apa. Mau lagi? Oke, next time ya. Nanti kita akan ada webinar setiap bulan insya Allah di Global Talent. Jadi teman-teman jangan lupa follow Instagram @galan_education. Nanti kita akan share kegiatan-kegiatan kita tiap bulannya di Instagram. Jadi nanti kalau mau main quiz, main di Instagram kita dulu.
Oke, tadi mungkin udah dan waktunya udah sebenarnya udah habis ya teman-teman. Mungkin terakhir aja adalah keep it consist untuk di CV ini. Jadi CV itu tidak boleh terlalu panjang, jadi gunakan maksimal banget itu 2 halaman. 1 halaman itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau 2 mungkin banyak pengalaman-pengalaman yang dimasukin. Cukup masukin 2 maksimal dan hindari fluff words, jadi kata-kata hiasan yang kurang bermakna. Jadi CV-nya teman-teman itu bisa lebih padat dan berisi. Oke, that's all teman-teman. Terima kasih banyak. Nanti mungkin kalau mau tanya-tanya bisa ke Q&A aja. Aku kembalikan lagi ke Kak Nafisa. Thank you so much. Baik, terima kasih Mbak Via untuk sharingnya, terus ada gamenya juga. Seru sekali, terus ada yang komen tadi mau lagi gitu. Oke, iya terima kasih. Oke, aku mau sum up sedikit untuk kita hari ini gitu. Ada dari Kak ini dulu ya, Uni Nentis dulu. Tadi memperlihatkan apa gimana sih kita tuh biar apa milih jurusannya yang tepat, kemudian di UK itu iklimnya seperti apa, budayanya seperti apa, kemudian cuaca juga apa yang perlu dipersiapkan gitu. Kemudian dari Mbak Via juga lengkap sekali ya itu detail untuk bikin CV-nya dan tidak hanya untuk studi ke UK tapi juga bisa buat PPDP, chevening, dan beasiswa yang lain juga bisa untuk ke kampus bahkan di luar UK gitu ya Mbak. Iya. Kemudian, oke kita akan kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk mengisi link feedback yang akan di-share. Apakah sudah di-share? Oh belum. Lala, gimana ya? Mungkin bisa kita, oke. Itu sedang di-share oleh Mbak Lala. Ada link feedback yang teman-teman harus isi gitu. Supaya nanti bisa redeem redeem atau bisa dapat nanti template CV UK-nya, kemudian template untuk study abroad apa aja checklistnya, dan juga untuk sertifikat dari Mata Garuda dan GTE juga akan di-share bagi teman-teman yang sudah mengisi link feedback. Juga tadi ada yang nanya, ada recordingnya nggak Kak? Gitu, nanti akan dapat recording tapi setelah isi link feedback gitu ya. Oke, kami beri waktu 5 menit untuk teman-teman mengisi feedbacknya. Di Sumber sekarang gimana Kak cuacanya? Kak Nafisa dan Kak Nentis. Lagi panas atau lagi hujan? Kalau di Padang Pariaman sekarang lagi mendung ya Kak ya. Kak Oh, Via, ngapain panggil kakak? Via, agak canggung ya pakai kakak. Sekarang mendung sih di sini. Gak tahu kalau Kak Nafisa dari mana ya tepatnya? Aku stay di Padang, di kota Padang. Nah, semalam itu kayaknya angin kencang beberapa hari ini ya, 3 harian ini ya. Iya, musim hujan ya. Benar. Tapi hari ini alhamdulillah cerah, jadi kita bisa berjemur sedikit lah. nggak mau kalah Padangnya di sama mana UK. Kak? Ayo, Kakak Padangnya di mana? Di Alai, mungkin ada teman-teman yang di Padang juga, Alay. Iya. boleh Aku kita cukup minta. lama tinggal di Padang sih Kak. Kayaknya setengah dari hidup aku di Padang kayaknya. Oh ya, karena di English Ya. One ya Kak, Iya, bukan sama-sama. English One, English School Indonesia LC. Oh, Terus waktu OLC. kecil juga, iya, waktu kecil juga tinggal di Padang. Gitu. Ya, ya, ya. Sekarang Kak, Uninentis di mana? Di Pariamannya sibuk apa sekarang gitu?
Kebetulan sekarang lagi ngajar online juga gitu, Kak. Aku malah Iya, ngajarnya ke Pariaman gitu dari Padang. di Pariaman. Wah, ngajar apa, Kak? Aku di IAI, Sekolah formal. di Oh, IAI Pariaman itu. jauh berarti ya, Kak ya? Tiap hari, Kak, bolak-balik. Enggak sih, 2 kali seminggu aja aku padetin jadwalnya. Alay ya, Kak ya. Iya. Ini Kak Nur ada ngajar di mana sekarang? Oh, Kak Nur ya. Oh, ngajar di rumah aja, Kak. Kebetulan. Kalau cuaca di Riau bagaimana, Mbak Ria? Di sini lagi sebenarnya nggak terlalu cerah, tapi nggak Mhm. hujan juga gitu. Jadi kayak Ya, agak setengah-setengah mendung setengah-setengah. gitu lah. Kalau di Riau itu orang manggilnya Mbak atau apa ya? Kalau di Padang kan Uni kan ya. Kak sih, Kalau kakak abang. kakak, hmm, kan Melayu ya. Iya. Sekampung kita Kak, mau kapan-kapan di mentoring buat kuliah di UK. Boleh banget Kak. Sekampung gimana ya Kak? Aku di Parit Malintang. Parit Malintang kalau bahasa kitanya. Iya, kalau teman-teman tahu kantor bupati, ya Cila, kantor bupati. Tinggalnya di situ. Ya, iya deket-deket deket situ paling kayak cuman 5 menit. Cuman kebetulan jalannya lumayan sangat artistik ya. Jadi agak susah dilewati gitu. Deket-deket di situ. Tugu Durian. Iya, ya deket-deket rumah sakit. Deket-deket ya RSUD itu Parit Malintang, tapi kesininya lagi deket kantor bupati. Itu ada tetangganya Kak Nafisa itu di Alai. Kak ini Kak Rizky, udah Rizky. Oh iya, halo. Hmm. Udah Rizky. Oke, ini buat teman-teman 1 menit lagi ya kita isi link feedbacknya. Setelah ini kita Q&A. Tadi kayak aku ke skip, maksudnya langsung isi feedback. Harusnya kita Q&A dulu gitu. Oke, teman-teman, kalau ada yang sudah isi link feedback boleh di kolom chat tadi tuh kalau ada yang mau ditanyakan atau juga boleh open mic. Kalau ada yang mau open mic atau raise hand dulu boleh atau komen di kolom chat juga gitu. Oke, ini Mbak udah ada yang raise hand ini kakak-kakak. Cepet ya. Apakah kita langsung buka tanya jawabnya atau Sure, boleh gimana? Kak. Oke, silakan. Aku dari sini Kak Elza, silakan. Silakan Kak Elza. Ada 3 Oh iya Kak, ya, apakah suara saya sudah terdengar? mendengar Kak. Oke. Kakak saya ada 2 pertanyaan ya Kak. Yang pertama tentang LOA. Jadi saya tuh udah coba bikin portal untuk pendaftaran di University of Leeds. Kebetulan saya juga tertarik ya sama ini University of Leeds dan sedang melengkapi syarat-syaratnya gitu. Tapi akhir-akhir ini saya tiba-tiba terpikir nanti tuh bisa jadi kayak dokumennya tuh kurang sempurna atau responnya tuh nanti lebih lama kalau kita daftar sendiri pakai portal sendiri gitu kan. Jadi emang apakah benar-benar lebih di recommended untuk daftar dengan dibantu, di assist sama agen atau sendiri gitu ya Kak. Yang kedua, saya ingin bertanya ke kedua pemateri ya, karena kebetulan saya sama pula track kehidupannya yang sama-sama ngajar gitu. Saya ingin tanya tentang mengatur waktunya sih Kak, between mengajar sama proses apply scholarship-nya hingga lulus gitu. Em, apa izin curhat dikit, saya tuh udah lulusnya tahun 2022 juga sama kayak Kak Via. Kemudian tahun 2023 coba apply LPDP dan belum qadarullah belum lulus gitu ya. Karena saya juga merasa memang kayak kontribusinya memang mungkin atau apa belum terlalu
spesifik gitu untuk kontribusi dan yang problemnya yang di-address gitu kan. Tapi sekarang udah ngajar tahun 2023 ngajar sampai sekarang kira kayak kira-kira udah tergambarkan gitu sedikit mau kemananya dan udah ketemu problem di real kelasnya gitu kan. Tapi tantangannya sekarang saya rasa itu Kak waktunya gitu karena sekolahnya memang kayak full sampai malam gitu. Jadi mohon arahannya Kak gimana cara atur waktunya gitu. Terima kasih. Kasih Kak Elza. Untuk Uninentis dan Mbak Via, apakah kita langsung satu pertanyaan langsung dijawab atau dikolek dulu 3 gitu? Kayaknya langsung dijawab aja Kak, Oke, biar nggak lupa juga. silakan. Kalian tes dulu mungkin? Kayaknya Via aja duluan karena mau jawab yang personal statement juga kan gitu. Oh, oke. Via mau jawab, iya. Oke. Tadi untuk pertanyaan pertama ya, terkait dengan LOA. Jujur, aku waktu daftar kampus itu nggak pernah daftar sendiri. Jadi semuanya dibantu agent dan menurut aku itu udah sangat helpful. Nah, itu juga yang menurut aku, itu yang selalu aku rekomendasikan juga ke teman-teman meskipun kita daftarnya cuma satu kampus aja. Tapi kalau misalnya bisa dibantu sama agent, itu kan kita memberikan satu kompartemen ke orang lain gitu ya, maksudnya ke agent itu, which itu juga gratis kan gitu. Jadi apalagi tadi kata Kak Elza cukup kesulitan mengatur waktu nih. Ya, why not kenapa nggak minta bantuan dari agent aja? Karena jujur itu sangat membantu sekali untuk memudahkan kita bukan cuman dari segi meskipun itu kelihatannya cuma daftar kampus satu doang gitu kan. Tapi itu tuh text time dan kita harus kepikiran apa aja ya yang harus aku masukin. Ini semua udah aku masukin belum ya gitu. Jadi hal-hal itu kalau misalnya bisa diminimalisir itu ya menurut aku sih dibantu aja atau kemungkinan diterimanya sebenarnya sama aja sih, maksudnya presentasinya tidak ada yang berbeda. Terus mau cepat atau lambatnya itu sebenarnya tergantung action dari kampus tersebut gitu. Jadi bukan dari kita daftar sendiri atau dibantu agent gitu. Tapi concern aku lebih ke kalau itu bisa sangat memudahkan hidup kita ya why not gitu. Bahkan kalau misalnya nanti Kak Elza kan tertarik di Leeds ya, di University of Leeds. Jadi nanti di Global Talent itu kita bisa bantu sampai settlement Kak, especially di Leeds ya karena founder kita itu ada di Leeds. Jadi dia tinggal di Leeds. Jadi nanti bisa dibantu sama um, Mas Budi sama founder kita yang ada di Leeds untuk sampai settlement lah, sampai kakak bisa mungkin cari akomodasi itu nanti kita bantu proses visa segala macam sampai kakak pokoknya berangkat sampai ke sini gitu. Nanti kalau misalnya butuh konsultasi yang lebih dalam bisa hubungin aja nomor yang ada di sini di layar aku ini. Nah, nanti akan dibantu untuk apa aja yang perlu dipersiapkan gitu. Ya, aku setuju sih sama Via karena juga dibantu ya dulu ya. Benar kalau misalkan kita udah kerja itu kan kalau aku pribadi aku dari jam 7 pagi itu setengah 7 tuh udah masuk jam 5 baru pulang gitu. Itu kan kayak capek banget ya. Nyiapin materinya, nyiapin berkasnya sendiri itu udah bikin capek gitu. Jadi kalau misalkan ada kesempatan ada orang yang bisa bantu dan itu gratis, kenapa enggak gitu. Dan juga itu meminimalisir kesalahan apa ya kalau kita overthinking tadi itu udah benar belum ya kita masukin datanya gitu, jadi meminimalisir overthinking juga gitu. Ditambah lagi aku punya apa ya personal problem juga kan, nama aku cuma satu kata dan itu cukup membuat aku kepikiran sebenarnya kemarin gitu. Jadi kalau kita bisa bagi tugas sama orang, kenapa enggak gitu. Terus tadi menjawab pertanyaan Kak Elza juga tentang time manajemennya ya kalau kita bekerja. Aku sama Kak Elza, cuman mungkin aku nggak sampai malam ya Kak ya. Cuman aku tuh sangat-sangat padat dari jam setengah 7 sampai jam 5, jam setengah 7-nya sampai
jam 2 sore aku udah anak TK yang ya ngehabisin energi pastinya, dan juga ngabisin ini kita ya, pokoknya energi semuanya, pikiran gitu. Dan setelah itu aku handle anak-anak yang rentang usia SD sampai juga adult gitu sampai jam 5. Nah, jam baru pulang macet terus sampai rumah juga kita udah kecapean ya gitu. Tapi kalau misalkan kita punya goals, kita perlu komitmen aja sih Kak sebenarnya gitu. Aku juga kalau diikutin mungkin kayak capek gitu ya. Apalagi di gap year yang udah 4 tahun rasanya tuh ambisnya itu nggak seambis di S1 dulu gitu sebenarnya. Cuman kalau kita punya mimpi, pasti kita punya eh, apa sendiri gitu, timeline kita sendiri gitu. Nah, yang aku lakukan ya aku set nih, misalkan setidaknya dalam satu malam itu, misalnya kalau belajar IELTS, aku harus setidaknya mendengarkan satu text listening gitu. Jadi benar-benar kita di track juga progres kita gitu. Itu yang aku lakukan sih. Kalau tapi mungkin aku nggak se-structure Via banget ya. Kalau Via tuh bener-bener punya track banget gitu. Dia bener-bener di tracknya. Kalau aku kayak gitu aja sih. Kadang juga aku masih break the rule juga sih sebenarnya gitu kalau capek banget gitu. Tapi but kita benar-benar harus make sure kita berprogres, itu aja sih Kak sebenarnya. Semoga membantu ya Kak. Oke, terima kasih Umi Mentis dan Mbak Via jawabannya. Apakah Kak Elza sudah terjawab, Kak? Sudah Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Good luck ya, Kak. Selanjutnya ada Kak Huda. Silakan. Halo, selamat siang. Mungkin suara saya terdengar atau tidak? Soalnya di sini jaringannya agak rusak sih, agak kurang. Kedengaran ya, Kak? Kedengar, Kak? Jelas. Oke. Mungkin ini juga pertanyaan kedua narasumber untuk Kak Nentis sama Kak Novia. Halo Kak Novia, halo Kak Nentis. Saya ingin bertanya. Kebetulan saya juga ini fresh graduate, yang dimana saya sedang mempersiapkan untuk studi saya di UK juga. Tetapi selama saya mempersiapkan beasiswa ini dan mencari berbagai macam opportunity selama ini, saya itu akhirnya kayak menemukan arah dan agak kebimbangan gitu loh Kak. Terkait prodi saya juga, yang dimana prodi saya itu seni rupa. Mungkin Kak Via pernah dengar juga, soalnya saya juga sering ikut seminar sama Kak Novia. Nah, pertanyaan saya juga sebenarnya masih sama kayak dulu, kayak tapi ini lebih ke arah ke long term, jangka panjangnya, kayak peluang karirnya. Kebetulan selama saya mencari peluang sama kampus-kampus di luar sama Indonesia, dan juga berbagai macam kejadian yang kemarin penerima beasiswa yang seperti itu, karena saya kayak juga memikirkan kembali ya, gitu ya. Itu untuk peluang karirnya itu gimana ya? Soalnya saya juga pernah mendengarkan salah satu statement, mungkin sebenarnya cuma dari podcast sih. Tapi ini kayaknya itu relate banget ya. Jadi kayak lebih baik ngambil PTN-PTN top di Indonesia, top 3 PTN, yang dimana itu bisa membangun relasi sampai keluar, daripada membangun relasi di luar itu yang dimana nanti kalau kita kembali ke Indonesia itu juga kita itu mulai dari nol lagi. Jadi kayak aku itu kayak mikir dua kali, kayak ini sebaiknya aku itu memilih study abroad atau tetap milih di Indonesia sebagai kampus tujuan utama saya. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Ini pertanyaannya Kak Huda, ini siapa duluan yang mau jawab? Silakan. Oke, jadi terima kasih ya Kak Huda atas pertanyaannya. Mungkin concernnya karena ada yang viral akhir-akhir ini ya. Berarti concernnya Kak Huda itu berkaitan dengan scholarship-nya berarti kalau gitu ya, bukan tentang Iya. kampusnya gitu. Sebenarnya itu tergantung kitanya dulu sih. Kak Huda itu nanti kalau setelah lulus itu apa mau balik ke Indonesia, apa benar-benar mau komit balik ke Indonesia, atau mau stay di luar negeri gitu. Itu dulu sih yang harus ditanyain ke diri sendiri gitu. Karena kalau LPDP itu jelas ya, ketentuannya itu kembali ke Indonesia, kecuali ada pengecualiannya kalau misalkan kita bekerja di bidang-bidang yang vital seperti United Nations atau PBB gitu.
Atau kalau misalkan kita PNS yang memang ditugaskan di luar negeri gitu, kayak Polri atau PNS yang kayak gitu. Atau kalau misalkan nih perusahaannya punya branch di Indonesia gitu, terus kerjanya di luar gitu. Jadi jelas ya sebenarnya itu pengecualiannya kita di luar itu seperti apa diperbolehkan gitu. Kalau misalkan memang termasuk dalam kriteria tersebut dan emang berkeinginan untuk tinggal di luar, rasanya nggak apa-apa, it's okay untuk ikut LPDP karena benefitnya juga sangat bagus ya sebenarnya. Tapi kalau misalkan nih dari sekarang sudah kepikiran nih kayaknya uh, aku nggak bisa berkembang di Indonesia misalnya gitu. Ada baiknya mengambil jenis beasiswa lainnya karena kan yang tersedia bukan cuman LPDP, ada beasiswa lainnya juga. Tapi kalau Sifning kayaknya harus balik ke Indonesia juga sih kalau nggak salah ya. Iya ya, harus balik ke Indonesia juga gitu. Jadi langkah baiknya cari beasiswa yang memang benar-benar requirements-nya nggak mengharuskan balik ke Indonesia. Biasanya itu ada kayak beasiswa dari kampus juga gitu. Kayak parsial beasiswanya biasanya gitu. Itu sih yang harus di-consider dulu gitu. Terima kasih Kak Huda, semoga membantu ya. Dikembalikan ke Via. Ya, aku sepakat sih sama Kak Nentis. Jadi sebenarnya cari tahu dulu, especially kalau misalnya itu kan ngaruh banget ke karir ya. Jadi emang harus dipikirin banget karirnya. Kalau pertanyaannya mending kuliah luar negeri atau dalam negeri aja, ya tergantung goals karirsnya tuh apa gitu. Sebenarnya hampir setiap ditanyain kalau misalnya mau keluar keluar negeri tuh mulainya dari mana tuh aku selalu dari why, kenapa mau kuliahnya itu kan. Jadi kalau tahu kenapa apa atau alasan kuliahnya itu untuk apa dan itu bisa ditemukan di mana. Kalau misalnya bisa ditemukan di Indonesia dan itu membantu karir ke depan, nggak apa-apa di Indonesia. Kalau memang mau di luar negeri, memang butuh. Jadi make sure itu memang butuh bukan cuman karena oh oke aku pengen kuliah di luar negeri gitu. Ya, jadi itu dulu benar-benar kita harus tahu dulu sih diri sendiri dan itu aku tahu bukan waktu yang cepet Kak Huda. Jadi especially Kak Huda tadi bilangnya masih fresh graduates ya, takes your time, kasih waktu beberapa hari untuk coba mikir diri sendiri dulu. Kayak aku tuh sebenarnya sukanya apa, maunya apa, mau ngapain ya ke depan. Itu dipikirkan matang-matang dulu, nanti akan ketemu sih benang merah antara semuanya gitu menurut aku. Oke Kak, terima kasih banyak. Oke, mungkin bisa dirunut lagi gitu ya Kak. Kita strong why-nya apa gitu ya. Oke, nanti aku akan bacain kolom chat. Kita jawab dulu satu lagi dari Kak Latifah. Silakan Kak. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Suaranya kedengeran nggak, Kak? Di sini lagi hujan. Dengeran Kak, aman. Oke, oke baik. Sebelumnya aku ucapin makasih buat Kak Nente sama Kak Via atas materi yang keren bangetnya ya. Aku izin untuk bertanya nih, Kak. Kalau untuk LOA itu eh, biasanya berapa biaya yang diperlukan? Misal untuk kita tuh dapetin satu LOA. Terus kalau misalkan, misal kita pengen daftar chevening, itu kan kalau chevening harus minimal ya 3 kampus dan itu eh, cara dapetin LOA-nya. Suaranya putus ya? Iya, sinyal mungkin Kak. Oh, lift. Kelempar Kak Latifahnya. Mungkin kita tunggu aja nanti siapa tahu Kak Latifahnya rejoin. Oh, Ya, sudah. Halo Kak. iya, suaranya kedengeran nggak, Kak? Tadi agak hilang beberapa waktu gitu. Boleh di ini lagi Kak? Oke, mungkin aku singkat aja ya. Eh, Untuk dapatin satu LOA itu biasanya berapa biaya yang diperlukan, Kak? Terus kalau untuk misalnya kita masih mau tetap daftar studi abroad ya. Nah, pasti ada persiapan dari kita sendiri untuk biayanya gitu, Kak. Nah, dari Kak Nenti sama Kak Via sendiri itu misal untuk tabungan itu boleh di-spill nggak, Kak? Misalnya udah siapin berapa tabungan
berapa tabungan untuk selain untuk yang studi abroad-nya itu. Itu aja sih, Kak. Makasih. Kedengeran nggak, Kak? Kedengeran, Kak. Terima Oke, kasih, oke. Kak Latif. Iya, Silakan, makasih, Kak. silakan dijawab, Kakak. Kak Via mau duluan atau gimana? Oke, ini tentang daftar kampus ya Kak. Sebenarnya itu tergantung kampusnya lagi ya Kak ya. Ada kampus yang meminta fee pendaftaran, ada yang enggak gitu. Kayak aku kemarin aku kan milih Liverpool, Nottingham, sama Leeds sebenarnya gitu. Di antara tiga itu kebetulan Nottingham dia itu ada fee-nya dan kebetulan waktu itu aku lagi kosong banget nih di rekening gitu. Jadi aku akhirnya ya udah withdraw aja dari Nottingham gitu. Jadi aku cuma daftar ke Liverpool sama Leeds karena kan aku dapat LPDP-nya itu belum ada LOA gitu. Jadi Leeds gitu. Karena Leeds itu free administration fee gitu. Terus kalau biaya yang dibutuhkan sendiri, karena kalau daftar ke UK itu kan rata-rata mereka minta IELTS ya Kak, kalau mau dapat LOA unconditional ya, yang nggak ada syarat gitu. Otomatis kita juga perlu nyiapin dana untuk IELTS-nya sendiri. Itu di kisaran 3, mungkin sekarang 3,5 ya, karena waktu aku tes itu 3,2 gitu. Terus kalau misalkan kita mau ningkatin IELTS, kalau kan kita itu biayanya lumayan ya untuk tes IELTS itu sendiri. Kalau misalkan dirasa kita belum matang banget untuk maju tes IELTS, mungkin sebaiknya ikut les dulu gitu. Kalau aku dulu aku belajar otodidak karena nggak punya biaya sebenarnya gitu untuk itu gitu. Biaya lainnya di luar itu, kalau misalkan kakak nanya untuk administration aja sebenarnya itu udah cukup sih sebenarnya kak gitu. Cuman IELTS sama fee pendaftaran fee-nya. Kalau biasanya kemarin Nottingham kalau nggak salah ada 300 2 apa 3 juta kalau nggak salah gitu. Kalau misalkan selain itu, kalau dana pribadi pastinya kita harus bayar visa, bayar juga asuransi kesehatan, dan itu totalnya kalau dulu 2024 itu 36 juta. Kalau sekarang nggak tahu ya, karena kan nih, rupiah melemah terus gitu. Kalau misalkan untuk kita dapat LPDP pun, yang itu tuh memang kita harus cover sendiri dulu sebenarnya. Jadi sistemnya reimburse kalau yang visa sama WHV itu. Jadi kita nggak bisa minta dulu karena kalau minta dulu tuh aku nggak pernah dengar sih sebenarnya orang yang minta dulu biasanya itu reimburse sih, tapi nggak tahu ya kalau misalkan ada mungkin dia bisa menambahkan nanti gitu. Jadi di kisaran itu sebenarnya. Nah kalau untuk visa sama WHV itu kita bisa pinjam dulu sih sebenarnya sama keluarga atau orang yang mungkin possible untuk kita pinjami gitu, kita bisa meminjam gitu karena kan nanti diganti sama LPDP. Tapi kalau biaya diri tentu kita harus menyiapkan dana sebesar itu gitu. Itu sih kalau dari aku, mungkin Via mau menambahkan. Iya, sebenarnya hampir sama sih teman-teman. Jadi biayanya ya dari persiapan itu, dari IELTS itu udah pasti. Terus em, kalau teman-teman nanti udah dapat beasiswa, udah dapat LPDP, itu juga udah sangat memudahkan. Jadi maksudnya meskipun masih lumayan banyak ya tadi karena perlu reimbursement, tapi tetap itu lebih mudah daripada kita mulai semuanya tuh langsung sendiri gitu. Terus kalau untuk LOA hampir sama juga sama Kanentis. Aku sebenarnya juga hampir daftar Nottingham sama UCL, tapi dua kampus itu tuh bayar. Jadi aku nggak daftar ke sana. Jadi aku ambilnya di kampus-kampus yang gratis admission fee gitu. Ini Kak Cecilia juga ada yang tanya. Semua kampus yang aku daftar itu semuanya free admission. Jadi bener-bener aku 0 rupiah untuk daftar kampusnya. Dan itu semuanya juga dibantu agent. Nanti kalau teman-teman dibantu di Global Talent itu juga eh bisa 1 atau 2 universitas itu kita bantu untuk gratis. Jadi teman-teman bisa pilih top priority-nya. Terus tadi mungkin Kak Latifah kalau misalnya kepikiran mau ambil IELTS di Global Talent juga ada kelas IELTS jadi itu mulai dari 400 ribuan aja. Jadi menurut aku ini udah good deals banget. Dulu aku ambil kelas itu 1,5 juta tuh lumayan mahal ya. Nah itu jadi kalau misalnya teman-teman bisa dengan bisa belajar IELTS dengan harga yang lebih affordable, why not juga gitu. Oke, terima kasih Kak Via, Kak Nentis, insight-nya gitu. Oke, jadi untuk apply kampus itu bisa
free, maksudnya kita dan ada yang berbayar juga. Dan ini di Global Talent juga bisa bantu untuk 2 kampus gitu ya, Kak? Iya, Iya. ada kelas IELTS. Boleh nambahin nggak, Kak? Kak silakan. Nafisa. Iya, jadi sebenarnya tuh administration fee itu tuh yang kita bayarkan ke kampus itu kalau misalkan kita lolos LPDP nih, tapi tanpa LOA misalnya. Kalau kita bayar ke kampus untuk administration fee-nya itu kita bisa minta reimburse sebenarnya sama LPDP gitu. Tapi emang pastikan kita lulus dulu gitu. Terus juga tadi itu ada tambahan dana lagi sih sebenarnya karena kalau di UK itu kita harus tes TBC ya, ya tes tuberkulosis namanya dan itu ada tambahan dana mungkin sekarang sekitar 1 juta karena waktu aku dulu 8,5 kayaknya kalau nggak salah. Terus karena kalau kita di luar daerah nih kan dia tuh adanya di Jakarta atau di Surabaya, di Bali kalau nggak salah ya, Surabaya juga ada satu kalau nggak salah. Kita otomatis juga butuh dana untuk like, untuk akomodasi dan sebagainya gitu. Itu sih Kak. Terima Oke, terima kasih. Tapi aku penasaran kalau tes kesehatannya itu samakah? Aku taunya Australia kan di Rumah Sakit Premier tuh kita di Australia. Kalau di UK sama ya? Sama, oke. Ada juga bisa di KL ya kalau nggak salah. Di luar Indonesianya gitu. Oke, terima kasih Kak Via, Kak Nentis. Tadi ada pertanyaan satu dari Kak Zaki. Kak, saya mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 8. Ingin memantapkan tujuannya untuk studi abroad. Ingin bertanya, kenapa harus S2 di UK? Kenapa tidak di Indonesia? Apakah di Indonesia tidak bisa menunjang yang kita mau dan tidak bisa mendukung proyek kita? Dan selama kuliah, saya aktif di bidang Artificial Intelligence dalam penafsiran Al-Quran. Insya Allah akan ngambil S2 yang sama. Apakah ada di UK jurusan yang sejalan dengan ini? Hmm, jujur aku nggak tahu secara pasti ya, tapi mungkin nanti Kak Zaki bisa coba cari Islamic Studies aja. Jadi di UK itu udah banyak sekali kampus-kampus yang punya jurusan Islamic Studies. Bahkan setauku di Leeds juga ada. Itu bisa dicari aja. Terus nanti dibaca course modules-nya. Kira-kira ada nggak mata kuliah yang menunjang untuk membantu Kazaki meraih goals-nya itu gitu. Jadi kalau misalnya persis banget kayak tafsir Al-Quran gitu mungkin agak susah ya di UK. Tapi kalau misalnya carinya general Islamic Studies pasti lumayan ada beberapa kampus yang punya itu. Tinggal cari mata kuliah apa aja yang ada di situ yang paling sesuai dengan yang Kazaki butuhin. I think so, Kak. Kak Zaki, sudah terjawab ya, Kak? Adakah di sini? Oke. Baik, terima kasih jawabannya yang komprehensif, yang lengkap, paket lengkap gitu. Dari Kak Nentis, Kak Via, untuk kelas hari ini, untuk sharing session kita hari ini. Em, Sekali lagi nih mau aku infokan kalau GTE itu ada konsultasi free ya, Kak? Free Ya, consultation. semuanya free konsultasi teman-teman. Nanti kita akan dibantu sama konsultan pendidikan di Global Talent. Jadi kalau misalnya tadi misalnya Kazaki gitu ya, udah punya beberapa um, list kampusnya, nanti bisa dibantu lagi sama Global Talent. Oke, juga ada IELTS preparation class. Buat aku itu affordable sih karena yang lainnya tuh kayak ada yang 2 jutaan gitu ya. Hubungi nomornya kemana, Kak? Ini kalau kita di background juga ada kontak GTE ya, Kak, sebenarnya, Kak. Atau nanti buka di Instagram, aku share deh Instagramnya Galan Education, juga bisa di-follow Instagramnya untuk sharing session itu. Untuk IELTS-nya. Bisa kontak di sana ya, Kak? Oke. Juga teman-teman sudah isi link feedback ya. Nanti kita ditunggu aja untuk recording, PowerPoint-nya, slide tadi, kemudian bonus-bonus yang tadi kita ada template CV, template study plan study abroad. Juga nanti untuk sertifikatnya akan kita share juga ke email gitu. Apakah kita mau ini nih? Oh ya, jangan lupa upload summary webinar hari ini di Instastory dan tag account-nya Galan Education dan Mata Garuda Sumbar. Nanti akan ada e-wallet bagi 2 orang yang beruntung. Ini nih menarik nih, lumayan buat buka puasa nanti.
Oke. Em, ini kita mau nanya ada apa? Closing statement dari Kanentis, Kavia, silakan. Karentis dulu atau aku dulu? Oke, mungkin aku dulu ya. Ya dulu Uh, aja. kalau dari aku sebenarnya persiapan teman-teman. Jadi preparation is everything. Semua itu berawal dari persiapannya teman-teman. Kalau misalnya sekarang lagi struggling manajemen waktu misalnya dipersiapkan dengan baik, dicicil aja gitu ya. Karena persiapan itu meskipun kecil-kecil tapi banyak. Jadi kalau misalnya dicicil-cicil pasti akan selesai. Jadi growth is growth no matter how small. Selagi teman-teman setiap harinya ada progres itu udah lebih dari cukup. Gitu. Makasih Kavia. Ke Kanentis, silakan Kak. Karena itu mepet banget ya di keterimanya sampai jadwal keberangkatan. Jadi it's really important, dan please make use of what is available right now. GTA it's really helpful, I believe. Jadi kita tuh nggak hilang sendiri gitu. So everything is possible kalau kita tuh take the first step gitu. Itu dari aku sih Kak. Terima kasih banyak untuk narasumber Kak Nentis dan Kak Via. Terima kasih banyak sharingnya, itu sangat bermanfaat buat aku juga. Aku ikutan nyatat hari ini. Good luck buat teman-teman semua yang sedang mempersiapkan studinya. Semoga bisa lulus sesuai jurusan yang tepat. Kalau misalnya bingung bisa ke GTE konsultasi aja. Terus IELTS-nya juga buat yang belum prepare bisa ikut preparation juga. Sekian ya hari ini dari kita. Nggak kerasa udah jam 12 siang di Jakarta mungkin, atau di Makassar itu sudah zuhur ya. Kita di Padang sebentar lagi akan memasuki waktu sholat zuhur. Terima kasih banyak teman-teman semua. Mohon maaf saya sebagai moderator jika ada kesalahan dalam penyampaian atau ada kekhilafan. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Makasih siang. semuanya. Makasih Kak Nafisa, Kak Nenti, teman-teman semua. Lala, makasih. Teman-teman Mata Makasih Garuda Kak. Sumber, terima Thank kasih. you. Assalamualaikum. Have a good weekend semuanya.